Artinya yang dapat benefit hanya kalangan tertentu. Pada saat yang sama rakyat dibebani karena menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena tadi ditolak oleh tadi. Kenapa Purbaya menolak? Poinnya adalah rakyat banyak akan membayar kerugian WUS andai kata dipaksa melalui APBN. Yang dia bukan konsumen WUS sesungguhnya. Belum tentu dia mau konsumen, belum tentu. Karena nggak mampu. Nggak dan kemahalan. Lalu kalau Anda tanya tadi, para hayangan baru siapa? Gue tahu siapa. Tapi bukan soal itu. Soalnya adalah kita mesti mikir multiplier efek ganda dari seluruh itu bukan hanya pada segelintir orang. Dalam kajian public domain saya, public benefit dan profit, itu akan ketemu dengan sampai seberapa jauh sesungguhnya kita bisa menakar bahwa rakyat kebanyakan menikmati semua daripada cuma segelintir orang. Oke, jadi kesimpulan begini, ini barang WUS ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya, itu logika sederhananya. Logika sederhananya. Andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Walaupun sudah bukan andai kata lagi karena sudah disetujui oleh presiden. Jadi bukan andai kata lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, di sini menarik perdebatan antara Purbaya dengan Rosan. Nah, Purbaya bilang, saya nggak akan bayar dari APBN. Rosan bilang, gue nggak minta bayar dari APBN. Gue juga belum minta, kata Rosan. Persoalan besarnya menjadi artinya kan akan diambil dari Danantara. Sekarang pertanyaan, Danantara dari mana? Dari APBN, dari negara. Kalau juga tidak diambil dari APBN, dia akan mengambil dari dividen BUMN. Ya. Artinya itu yang sebenarnya bisa hak masyarakat yang diambil dalam rangka menanggung kerugian tadi. Memang disebut sebagai aset yang dipisahkan, tapi pada hakikatnya adalah tetap aset negara. Gitu loh ngelihatnya. Kata sederhana sebenarnya Pak Purbaya. Jangan ngambil dari kantong APBN ku, silakan ngambil dari dividen. Dari dividen kan gitu, bukan. Jadi kalau kita ngambil dalam rangka tadi, oke, kita audit, ya, setuju saya audit. Auditnya investigasi, bukan audit sembarangan. Auditnya harus melibatkan yang namanya orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik, tidak bisa diintervensi oleh Cina, tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Oke, bebas. Satu. Sebentar. Selebihnya kita audit kebijakan. No, kita ingin proporsional. Sebentar, saya mau tanya begini, kalau Anda bilang ini ada audit investigasi, audit kebijakan, artinya dalam benak Anda, dalam logika Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi dong? Nah, kan saya ingin mengatakan saya bebas menyatakan, untuk menyatakan kepada publik. Makanya saya tanya. Kita ingin menyatakan bahwa ini kalau tadi Ubed bilang ini soal good governance, ini